tugas kami sekarang melakukan percepatan itu. Tidak dipungkiri akibat pandemi kemarin kemiskinannya naik, penganggurannya naik. Kan kita tidak hanya sekedar menyalahkan itu karena pandemi, tapi kita harus berbuat sesuatu dengan target yang justru ini kan banyak mengatakan OPD ini anti mainstream ketika semua berbicara elektoral, berbicara politik pencitraan. Kami kembali pada hal yang sangat prinsip, bagaimana sejatinya ketika Bung Karno menyampaikan falsafah Pancasila bahwa di dalam Indonesia merdeka itu seharusnya tidak boleh ada kemiskinan. Itu juga merupakan bagian yang sangat penting. Ketika Ibu Mega tiba-tiba menginstruksikan kepada saya ketika laporan kepada beliau, saya maunya temanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Beliau menyebutnya sambil terharu. Ini pun sudah menunjukkan bahwa kita tidak boleh lagi main-main terkait dengan mandat ideologis. Angka-angka ini adalah agregasi dari kinerja semua yang kita lakukan di DIY, termasuk dalamnya angka-angka agregasi di kabupaten kota. Kita tahu angka 11,49 itu ternyata dari statistik menjadi tertinggi se-Pulau Jawa, tetapi tidak terbanyak se-Pulau Jawa, Mas Yuda. Sehingga ini menjadi diskusi awal kita untuk nanti nyambung ke diskusi berikutnya. Kenapa anomali? Pertanyaan besarnya sehingga kita juga tidak sedang ingin selalu berlindung dengan frase anomali. Kita ingin bedah sesungguhnya secara mikro. Kita tidak bisa mendirikan kemiskinan itu hanya dari angka makro yang sudah tersusun dan terinformasikan. Sehingga ketika kita bicara anomali, memang harus disandingkan juga dengan angka-angka yang sama melalui ilmu akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Mau kita capai, beberapa target tidak akan tercapai karena kondisi itu, tapi kita nggak boleh menyerah. Nah, ini waktu pendek inilah teman-teman Kades kita ajak untuk kita bekerja sama melakukan sebuah percepatan sambil nanti kita melakukan checking dan mengingatkan. Sebagai contoh misalnya, kenapa kita semua selalu menyebut anomali atau paradoks. Pada sisi angka kemiskinan 11,49 sebenarnya sesungguhnya naiknya sangat tajam adalah antara bulan Maret 2022 ke September 2022. Maret 2022 angkanya sudah di angka 11,34, naik menjadi 11,49. Dibandingkan year to year September 2021 ke September 2022 sebenarnya sudah terjadi penurunan secara signifikan, tapi angkanya masih tertinggi 10 Jawa, ya, tidak terbanyak Mas Yuda. Sisi lain kita lihat angka-angka terutama di indeks pembangunan manusia, di mana ada 3 komponen indikator utama di indeks pembangunan manusia. Pertama soal bagaimana DIY membangun kesehatan, ya ukurannya satu kesehatan. Bisa dilihat kesehatan dari angka atau indeks usia dan mandat konstitusi. Ketika sidang BPUPK membahas pasal 34 ayat 1, itu muncul perdebatan. Mengapa di negara yang seharusnya memang berpihak kepada yang miskin, kita memasukkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Tetapi di situ justru sangat genuine, Profesor Supomo memberikan suatu penjelasan yang sangat komprehensif. Harapan hidup, di mana angka harapan hidup di DIY adalah tertinggi atau terpanjang semasa sekarang ini gitu, dengan 75, rata-ratanya begitu. Kemudian dari indeks yang kedua adalah soal kesehatan, ya soal kesehatan. Yang kedua adalah soal pendidikan. Usia harapan rata-rata lama sekolah di DIY adalah 15, setara dengan 23. Harapan sekolahnya 9, yang memang harus kita akui bersama adalah soal ekonomi. Jadi dari indikator utama indeks pembangunan manusia adalah soal ekonomi. Ekonomi adalah daya beli, dengan ukuran-ukuran yang termuat di dalam statistik itu adalah bagaimana pengeluaran dan asupan makanan yang dinikmati oleh seseorang sehingga diukur menjadi statistik yang sekarang kita ketahui. Ini angkanya indeks itu. Berikutnya kemudian dari indeks desa membangun, ya indeks desa membangun ini mencirikan bahwa pembangunan di desa yang memang konotasinya yang tinggi dibanding perkotaan yang selama ini kita kenal, bahwa justru itulah yang membuat konstitusi kita itu berbeda dari konstitusi negara manapun dan menunjukkan
bahwa demokrasi yang kita bangun bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah yang harus PDIP targetkan tak ada kemiskinan ekstrim di Indonesia. Ganjar kena singgung. Ajaibnya itu ada di Jateng, kandang banteng. Dikutip dari Populis Jakarta, pegiat media sosial Bahrum Ahmadi menyinggung Jawa Tengah salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Bahrum menilai PDI Perjuangan yang tengah berkuasa 2 periode itu berkomitmen agar tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia. PDIP sedang berkuasa 2 periode, tapi Jateng jadi salah satu provinsi termiskin. Tweet Bahrum dalam akun Twitternya dilansir populis.id Sabtu 1 Juli 2023. Menariknya, kata Bahrum, PDIP jelang Pilpres 2024 ingin hilangkan kemiskinan ekstrim. Tetapi anehnya, kemiskinan tersebut ada di Jateng yang merupakan wilayah dari bakal calon presiden PDIP itu sendiri. Ajaibnya, target PDIP jelang Pilpres ingin hilangkan kemiskinan yang ekstrem. Anehnya, lagi kemiskinan ekstrim itu ada di Jateng kandang banteng, katanya. Jateng kandang banteng benar-benar super ajaib, sambungnya. Sontak saja sejumlah warganet pun setuju dengan pernyataan dari Bahrum Ahmadi. Kali ini orang-orang Jateng secara umum akan sadar bahwa yang mereka terima selama ini cuma janji dan gombal. Presidennya petugas partai dari PDIP dan gubernur mereka petugas partai dari PDI Perjuangan juga. Jateng diklaim kandang PDIP tapi tetap provinsi termiskin di Pulau Jawa. Aneh, balas akun _Hamdi Sofyan. Yang gak kalah ajaibnya, gubernur 2 periode gak bisa mengatasi kemiskinan. Celakanya jadi salah satu capres ngurus yang sekupnya kecil aja gagal. Bagaimana ngurus 34 provinsi? Bonek, bondo nekat, ucap lainnya _Daddy Frozen Food. Diketahui beberapa waktu lalu PDIP menggelar Rakernas 3 yang merumuskan peta jalan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan zero orang miskin di tahun 2023. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan di hari kedua Rakernas dilakukan pengerucutan dan penajaman tentang langkah-langkah strategis dan taktis dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Kali ini orang-orang Jateng secara umum akan sadar bahwa yang mereka terima selama ini cuma janji dan gombal. Presidennya petugas partai dari PDIP dan gubernur mereka petugas partai dari PDI Perjuangan juga. Jateng diklaim kandang PDIP tapi tetap provinsi termiskin di Pulau Jawa. Aneh, balas akun _Hamdi Sofyan. Yang gak kalah ajaibnya, gubernur 2 periode gak bisa mengatasi kemiskinan. Celakanya jadi salah satu capres ngurus yang sekupnya kecil aja gagal. Bagaimana ngurus 34 provinsi? Bonek, bondo nekat, ucap lainnya _Daddy Frozen Food. Diketahui beberapa waktu lalu PDIP menggelar Rakernas 3 yang merumuskan peta jalan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan zero orang miskin di tahun 2023.